Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Masya Allah, terima kasih. Nah, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah, semangat. Oke, coba Ibu cek dulu ya. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Coba lihat kanan kiri temannya. Ada ya? Ada? Tidak ada, berarti semuanya masuk ya. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Nah, baiklah. Sudah rapi duduknya? Oke, Apud duduknya yang betul dulu. Yang rapih dulu Apud. Coba dirapihkan dulu. Nah, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Gilang, silakan dipimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Kenapa kita harus berdoa? Karena dengan berdoa mewujudkan atau meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai umat muslim. Nah, sebelum lanjut lagi, kita bernyanyi dulu lagu Garuda Pancasila. Putri, silakan dipimpin temannya. Mari teman-teman kita bernyanyi. 1, 2, 3. Teman-teman, berdiri dulu. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Emput telah memimpin teman-temannya bernyanyi. Nah, kenapa kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Karena lagu tersebut sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Kita lanjut ya. Ibu ada suatu pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang Ibu tanyakan kepada kalian. Di sini siapa yang pernah pergi ke sawah? Pernah pergi ke sawah semua? Coba, apa ingin tahu Ibu? Kebetulan rumah Apud dekat sawah, Bu. Masya Allah, rumah Apud ternyata dekat sawah. Nah, di sawah tuh kalian melihat apa sih? Bu, Apa? Ya, Apud lagi, sok. ada tanaman padi, Bu. Ada tanaman padi. Selain tanaman padi, ada apa lagi? Bu, Fahri, katak, Bu. katak. Selain katak, apa lagi? Bu, Raka, ular, Bu. ular. Terus, tadi ada tanaman padi. Ada katak, ada ular. Ada apa lagi? Bu. Ojan. Ada tikus, Bu. Ada tikus, betul sekali ada tikus. Nah, itu semua termasuk dalam makhluk hidup yang bertempat atau pada ekosistem
di sawah. Ya, dari hewan dan tumbuhan yang tadi kalian sebutkan, bagaimana mereka mendapatkan energi? Dengan cara apa? Bu, Iya, kenapa Pun? dengan cara makan, Bu. Dengan cara makan. Betul tidak? Kita mendapatkan energi dengan cara makan. Betul. Nah, makhluk hidup mendapatkan energinya dengan cara makan. Nah, baik. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Ibu akan menyampaikan materi rantai makanan dalam PowerPoint sehingga kalian dapat mengidentifikasi hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, dengan penampilan video pembelajaran yang Ibu telah buat, kalian akan dapat mengetahui peran-peran yang ada pada rantai makanan. Dan yang terakhir, Ibu akan membuat diskusi kelompok untuk kalian membuat suatu produk tentang rantai makanan. Nah, bisa? Sebelum ke materi, sebelum melihat video pembelajaran, mari kita bernyanyi dulu. Boleh berdiri biar semangat? Yuk, berdiri dulu. Nah, Ibu punya lagu rantai makanan. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk tanaman padi. Oke, tepuk tangannya dulu. Silakan duduk kembali. Tadi kan kita sudah bernyanyi lagu rantai makanan. Sekarang Ibu akan bertanya kembali. Bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem itu mendapatkan energi? Tadi sudah dijawab. Tadi dengan cara apa? Bu, Apa? dengan cara makan, Bu. Iya, dengan cara makan pastinya. Kalau tidak makan kita tidak dapat energi. Nanti tidak mempunyai kekuatan atau lemas. Ya. Bagus, Pun. Yang kedua, apakah makhluk hidup itu mampu bertahan hidup tanpa makhluk hidup yang lainnya? Tentunya tidak ya. Nah, contohnya pada hewan ekosistem sawah tadi yang kalian sebutkan, ada tanaman padi, ada tikus, ada katak, ada ular. Ya, itu semua mereka saling ketergantungan. Baiklah, sebelum ke materi, kita ice breaking. Tepuk konsentrasi dulu. Tepuk konsentrasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah siap belajar dengan Ibu? Sudah siap lanjut ke materi? Sudah. Ibu akan menyampaikan materi pada PowerPoint ya. Sekarang kita ke materi. Di sini kita akan belajar tentang rantai makanan. Coba kita simak semua, lihat semua ke materi. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Seperti tadi, urutan pertamanya ada produsen, yang keduanya ada konsumen, yang ketiganya ada dekomposer atau pengurai. Di sini, produsen adalah sebagai makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri.
seperti tumbuhan hijau. Kalau di sawah tadi ada tumbuhan padi, rumput. Ya, dari tumbuhan tersebut akan menghasilkan energinya itu dari sinar matahari yang diproses melalui fotosintesis. Sekarang konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lainnya. Yang tadi produsen menghasilkan makanan sendiri. Tapi kalau konsumen dia tidak bisa membuat makanan sendiri atau bergantung hidupnya dengan makhluk hidup lainnya. Seperti tadi tikus. Tikus pasti akan bergantung kepada tanaman padi. Maka ia akan memakan padi. Nah, di dalam konsumen ini ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu konsumen primer. Konsumen primer itu hewan yang dapat memakan tumbuhan. Yang kalian temui di sawah tadi ada tikus. Nah, tapi tikus ini sebagai konsumen sekunder yang dimana sumber makanannya dari tingkat trofik sebelumnya. Konsumen 2 adalah hewan pemakan daging. Contohnya yang kalian temui di sawah. Ular, elang, buaya, singa. Itu konsumen tersier atau pemakan daging. Nah, yang terakhir, peran rantai makanannya itu pengurai atau dekomposer. Pengurai ini merupakan zat-zat yang akan menguraikan bangkai makhluk hidup seperti bangkai hewan atau tumbuhan. Ia akan diurai. Nanti ketika ada bangkai, terus diuraikan oleh jamur. Nah, dari zat-zat pengurai ini akan menjadi sebuah nutrisi atau pupuk bagi tanaman yang lainnya. Jadi pupuk ini berasal dari bangkai yang telah diuraikan oleh jamur dan bakteri. Nah, di sini Ibu punya contohnya. Kalian dapat mengamati. Lihat. Tadi kita sudah mengetahui bahwa tumbuhan akan mendapatkan energinya dari sinar matahari yang diproses melalui fotosintesis. Nah, nanti produsen ini, tanaman hijau ini, akan menjadi makanan atau sumber energi bagi konsumen 1. Gitu. Nah, dari konsumen 1 ini menjadi sumber energi lagi bagi hewan apa? Ular. Gitu. Ular akan makan kelinci sebagai menambah energi untuk bertahan hidup. Terus ular juga tetap akan menjadi sumber energi lagi bagi hewan lainnya, yaitu elang, burung elang. Ketika elang mati nanti bangkainya akan diuraikan kembali oleh si jamur ini. Ya, ketika sudah menjadi jamur menghasilkan nutrisi, kembali lagi pada produsen atau tumbuhan. Kita saksikan videonya ya. Mari kita belajar mengenal rantai makanan dalam ekosistem. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makanan dan dimakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang akan membentuk rantai makanan. Coba kita lihat ya gambarnya. Di sini ada tanaman padi yang nantinya akan dimakan oleh tikus. Lalu tikus ini akan dimakan oleh ular, dan ular akan dimakan oleh elang. Nanti ketika elang mati, bangkainya akan terurai oleh jamur. Nah, dari zat-zat pengurai ini akan membentuk energi atau pupuk sebagai tanaman kembali.
Rantai makanan adalah salah satu cara untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui rantai makanan, energi matahari disalurkan dari produsen ke tingkatan konsumen, sehingga akhirnya diuraikan oleh pengurai. Dengan memahami rantai makanan, kita dapat lebih menghargai dan melindungi setiap makhluk hidup dalam ekosistem. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Nah, tepuk tangan dulu. Bagaimana? Setelah pemaparan materi dan penayangan video sampai sini kalian sudah paham? Ya. Nah, kalau sudah paham, akan Ibu bagikan LKPD per kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mana? Ini kelompok 4. Oke, baiklah. Coba lihat LKPD yang Ibu berikan ke masing-masing kelompok. Ada petunjuknya, ya. Yang mendapatkan diorama kelompok mana saja? Oh, kelompok 1 dan kelompok 2. Nih ya. Oke, untuk yang ada yang bermain peran. Kelompok mana? Oh, kelompok 4. Ih, punya topi nih, kelompok 4. Kelompok 3 dapat apa, sayang? Oh, dapat cerita. Baiklah. Sudah kebagian semua LKPD-nya? Sudah. Nanti selama pembuatan produk atau proyek yang Ibu setelah bagikan, Ibu pasti akan berkeliling ya. Boleh bertanya kepada Ibu. Oke? Nah, kita siapkan alat dan bahannya dulu ya. Coba pensilnya dikeluarkan dulu, tulisnya, ayo. Ini yang ditunjuk. Sudah disiapkan alat sama bahannya? Dah. Oke. Nah, sudah, Ibu mengingatkan ya. Kita membuat produk ini atau proyek, Ibu beri waktu 10 menit. Jadi setiap kelompok tidak ada yang diam, harus bekerja sama. Bisa? Bisa. Produk yang kalian buat harus selesai tepat waktu. Bisa? Bisa. Baik, kalau begitu silahkan bekerja sama. Dimulai. Mangga. Nah, untuk kelompok 1 nanti styrofoamnya digunting dulu. Tahu dibelah pakai cutter. Silakan lem tembaknya dicolokin dulu, Alika. Bagi 2 aja. Coba bagi 2. Ini sama Alika nih. Dilem, silakan nih lemnya. Nah, kelompok 3, 4 ada yang ditanyakan nggak? Oh, ini. Nanti gambar ini kalian tempel ke topi. Nah, siapa yang di sini berperan sebagai padi? Nah, nanti berarti pakai topi padinya. Terus bagaimana padi itu? Bisa ya? Jika ada yang kurang mengerti, boleh bertanya kepada Ibu ya. Iya, begitu. Cari yang pas. Cari di lingkaran topi yang pas. Besaran. Tukeran dong sama Fahri. Apa yang? Iya, ini aja. Nadine sudah lem tembaknya? Awas ya, kena tangan ini, panas. Silakan, ini udah jadi. Silakan ditempel nih, ininya, ayo ditempel lem. Ayo ditempel, mulai ditempel ininya. Peran-perannya di mana? Tempel. Bagaimana? Anak-anak? Kelompok 1?
Sampai di mana? Sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Kalau sudah, boleh kumpulkan dulu. Sini, Ibu nilai dulu ya. Kelompok 1, sini. Bawa hasilnya. Ibu akan nilai. Coba Ibu lihat dulu. Oke. Oke, good job. Kelompok 4? Iya. Ya, coba lihat topinya. Oke, good job. Silakan duduk lagi. Setelah Ibu melihat hasil karya kalian, kita berikan aplaus atau tepuk tangan dulu. Hasilnya bagus. Semua bekerja sama, nggak ada yang diem. Diorama juga udah bagus. Setelah itu, kan sudah membuat produk nih, sudah berdiskusi, sudah Ibu nilai juga. Tahap selanjutnya yaitu coba presentasikan hasil kelompok kalian. Berani? Berani. Oke. Coba Ibu minta kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2 untuk presentasikan. Sini geser. Kita akan mendengarkan presentasi teman kalian. Silakan. Yang pertama ada tanaman padi sebagai produsen, dan yang kedua ada tikus sebagai konsumen tingkat 1, dan yang ketiga ada ular sebagai konsumen tingkat 2, dan yang keempat ada burung elang sebagai konsumen tingkat 3, dan yang terakhir ada jamur sebagai pengurai yang akan menguraikan bangkai burung elang yang nantinya akan menjadi pupuk bagi tanaman padi. Oke, sudah betul? Sudah. Bagus hasilnya? Bagus. Bagus. Tepuk tangannya. Untuk kelompok 2, terima kasih sudah bagus membuat proyeknya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Terakhir ada penampilan presentasi dari kelompok berapa? Kelompok 4. Ayo maju kelompok 4, silakan. Hai teman-teman. Kami kelompok 4 akan memperagakan peran rantai makanan. Selamat menyaksikan. Hai, saya Zira. Saya berperan sebagai pembuat padi. Pembuat padi berperan sebagai produsen yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Hai, saya Sena dan saya berperan sebagai jamur. Ketika elang mati, bangkainya akan diuraikan oleh jamur. Oke, sudah bagaimana penampilan kelompok 4? Seru? Seru. Bagus? Tepuk tangan. Nah, duduk. Terima kasih kelompok 4, silakan duduk kembali. Setelah tadi penampilan presentasi dari kalian, Ibu akan memberikan soal evaluasi dari materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Nah, silakan dikerjakan. Apa itu? Silakan ya dikerjakan. Sampai ada yang belum terisi ya. Sudah terisi semua? Kelompok 3 juga sudah? Kalau sudah selesai semua mengerjakan soal evaluasinya, silakan ketua kelompoknya untuk mengumpulkan soal evaluasinya masing-masing. Ini kelompok 3. Ya. Oke. Good job. Baik, kalau begitu, sebelum kita tutup ice breaking, kita menyanyi lagi. Boleh? Boleh. Biar semangat. Bangun semuanya. Berdiri. Kita bernyanyi lagu rantai makanan. 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana dari mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan sama orang. Ular dimakan orang, orangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan orang, orangnya sudah mati,
panjang, ayo dipelajari. Oke, duduk lagi. Terima kasih. Kita akan simpulkan materi yang sudah kita pelajari ya hari ini. Materi apa yang kita pelajari hari ini? Rantai makanan. Apa yang kalian ketahui tentang rantai makanan? Yaitu proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Rantai makanan adalah salah satu cara alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Maka dari itu, rantai makanan sangat penting bagi kelangsungan hidup untuk makhluk hidup di bumi ini. Jika salah satu rantai makanan terputus, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Maka dari itu, dari materi rantai makanan, kita dapat belajar satu, harus bisa menghargai satu sama lainnya, apalagi dengan makhluk hidup. Yang kedua, kita dapat menjaga lingkungan ekosistem agar tetap seimbang. Sampai sini paham? Paham. Bagus. Apakah hari ini pembelajarannya sangat menyenangkan? Seru. Serunya, hal apa yang membuat kalian berkesan atau seru? Saat kelompok 4. Saat kelompok 4 tampil. Betul? Betul. Kenapa? Karena lucu tadi ya. Semoga dari kegiatan pembelajaran ini membuat kalian dapat dipelajari atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Di punya lembar refleksi, setiap anak akan mengisi lembar refleksi ini. Ada nama dan kelas. Materinya diisi ya. Nah, setiap poin kalian pilih. Pertanyaan pertama, apakah kamu merasa senang dengan pembelajaran hari ini? Cari emotion yang senang. Oke, bisa? Silakan. Nah, silakan isi ya. Sesuai perasaan kalian hari ini. Nah, sudah? Sudah. Oke, baiklah. Coba sini, dikumpulkan lagi nomor refleksinya ya. Terima kasih sudah mengisi. Oke. Ya, yang udah. Terima kasih ya sudah mengisi lembar refleksi ini. Semoga dengan hasil yang kalian tuangkan ke lembar refleksi menjadi pembelajaran untuk Ibu selama Ibu mengajar. Ya, lah. Itu untuk reward pembelajaran hari ini. Siapa yang mau coklat? Oke, membagikan ya. Kita ke atas kan, yeay. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini yang cukup menyenangkan dan membuat berkesan untuk kita semua. Semoga pembelajaran hari ini menjadikan motivasi belajar kita agar terus bertambah semangat dalam menuntut ilmu. Untuk materi selanjutnya, di pertemuan berikutnya, kita akan belajar mengenal atau mengetahui rantai makanan pada ekosistem laut. Maka dari itu, untuk pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Untuk pertemuan selanjutnya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat bertemu, belajar kembali. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ke pembelajaran berikutnya ya. Dah.